Yang keempat, saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin di dalam tubuh manusia. Ini adalah contoh gambaran sistem endokrin pada tubuh manusia. Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmerugulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Ada dua perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. Kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Yang kedua, sistem endokrin memperhatikan waktu respons lebih lambat daripada sistem saraf. Pada sistem saraf, potensial aksi akan bekerja sempurna hanya waktu 1-mili milidetik, tetapi kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Hormon adrenalin bekerja hanya dalam waktu singkat, namun hormon pertumbuhan bekerja dalam waktu yang sangat lama. Di bawah ini kendali sistem endokrin menggunakan hormon pertumbuhan. Proses pertumbuhan memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sempurna. Sel-sel penyusun organ endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sel neurosekretory adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neurosekretory ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat juga disebut sebagai sel neuroendokrin. Sesungguhnya, semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretori. Oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut sel neurosekretori. Yang kedua, sel endokrin sejati. Disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah, cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata. Hewan invertebrata yang sering menjadi objek studi sistem endokrin yaitu insekta, krustasea, cephalopoda, dan moluska. Kelenjar endokrin dapat berupa sel tunggal atau berupa organ multisel. Selain berbagai hormon yang telah disebutkan di atas, terdapat sejumlah zat kimia yang menyerupai hormon, antara lain hormon timik, hormon dari kelenjar timus, berperan untuk mempengaruhi perkembangan sel limfosit B menjadi sel plasma, yaitu sel penghasil antibodi. Yang kedua, hormon brakidin, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang sedang aktif, bekerja sebagai vasodilator yang menyebabkan pembuluh darah membesar sehingga dapat meningkatkan aliran darah dan merangsang pengeluaran keringat dan air ludah dalam jumlah lebih banyak. Yang ketiga, hormon eritropoietin merupakan glikoprotein yang proses sintesisnya melibatkan hati dan ginjal. Hormon ini dapat merangsang pusat pembentukan sel darah di sumsum tulang sehingga tubuh akan menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini bermanfaat dalam meningkatkan jumlah oksigen yang dapat diangkut oleh darah. Hormon prostaglandin
Eritropoietin, histamin, kinin, dan renin dapat disintesis secara luas oleh berbagai jaringan atau organ yang sebenarnya tidak berfungsi sebagai organ endokrin. Jenis kelenjar pada kelenjar endokrin yang pertama kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini dikenal sebagai Master of Glands, raja dari semua kelenjar, karena pituitari itu dapat mengkontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Pituitari dibagi dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Yang pertama, hipofisis anterior, hormon somatotropin untuk pembelahan sel pertumbuhan, hormon tirotropin, sintesis hormon tiroksin dan pengambilan unsur yodium, hormon adrenokortikotropin merangsang kelenjar korteks membentuk hormon laktogenik, sekresi untuk ASI, hormon gonadotropin, VSH, pada wanita pemasakan folikel, pada pria pembentukan spermatogenium, LH pada wanita pembentukan corpus luteum, pada pria merangsang sel interstitial membentuk hormon testosteron.